Sya'ban Ramadan adalah 3 bulan yang dirangkaikan menjadi satu, yang rumusnya adalah Rajabnya mesti berkah, Sya'bannya mesti berkah, maka pasti akan sampai pada bulan Ramadan. Makna Rajab berkah itu artinya adalah ada peningkatan potensi ibadah sholat. Sya'ban itu adalah peningkatan ibadah sholawat. Maka kemudian Ramadan adalah peningkatan kepada umat manusia. Perjalanan ini adalah sebuah rute yang sangat panjang. Nabi berangkat dari Masjidil Haram, singgah di Masjidil Aqsa, sebelumnya adalah di Madian, kemudian Tursina, kemudian Thaibah, kemudian Bethlehem, kemudian Masjidil Aqsa, dan kemudian turunlah tangga Mi'raj, berangkat ke langit yang pertama Sama'ud Dunia, Al-Ma'un langit yang kedua, langit yang ketiga Harabut, keempat adalah yaitu Zahir, kelima Masirah, keenam adalah Nabiyah, ketujuh Khalisah, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian selanjutnya adalah ke Mustawa Sariful Aqlam, kemudian Rafraful Akhdar, Arsh, dan terjadi khitab. Tujuan hanya satu, adalah penjemputan ibadah salat. Kemudian selanjutnya di bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang sangat luar biasa, sampai Allah Ta'ala mengagungkan dalam Al-Quran 7 surah yang diawali dengan tasbih. Ada Al-Hadid, ada Al-Hasyr, ada surah Shaf diawali dengan kalimat Sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Kemudian ada surah Jumu'ah, dan kemudian surah At-Taghabun diawali dengan kalimat yusabbihu lahu ma fis samawati, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Kemudian surah Al-A'la Sabbihisma, namun yang diawali dengan maf'ul mutlak, subhanalladzi, adalah satu-satunya surah Al-Isra ketika Allah Ta'ala bicara tentang Mi'raj, perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nahwu, kalau sebuah ibarah itu diawali dengan maf'ul mutlak, maka itu menunjukkan i'jaz wa taqwiyah, bahwa cerita muatan dalam cerita tersebut bukanlah cerita yang biasa, tapi cerita yang sangat luar biasa. Alladzi asra bi abadihi, yang diperjalankan seorang hamba. Maka kalau pengen suluk kepada Allah, mesti kita menjadi seorang hamba. Hamba itu siapa? Dalam surah Al-Furqan ada 12 karakteristik seorang hamba yang diawali dengan ayat ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, bahwa para hamba-hamba itu yang mereka 'alal ardi hauna, punya jiwa yang tenang menghadapi segala perkara dalam dinamika kehidupan. Kemudian masuk lagi sifat yang kedua, alladzina khatabumul jahil qalu salama, enggak mau ngasih komentar kepada orang-orang bodoh. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah, kalau malam mereka suka bangun. Maka al-'abdu alladzi asra bi 'abdihi, maka mesti menjadi seorang hamba. Lailan, kenapa waktu malam? Imam As-Sufuri mengatakan ada 7 alasan. Kita sampaikan 2 alasan saja. Alasan yang pertama kenapa mesti malam, karena Rasul itu adalah bulan purnama, dan bulan purnama itu enggak datang kecuali waktu malam. Makanya tala al-badru alaina. Kemudian alasan yang kedua kenapa mesti malam, karena malam itu khuliqat minal jannah, diciptakan dari surga. Lamma tatkala dakhala Jibril al-jannata, masuk surga pertama kali, maka wajada fiha lam'atan sauda, dia menemukan ada satu titik hitam di dalam surga, maka dia ambil, kemudian khuliqat al-lail minhu, diciptakanlah malam dari titik hitam surga tersebut. Dan ketika ia masuk ke dalam neraka, maka Jibril menemukan lam'atan bayda, sebuah titik yang warna putih, maka diciptakanlah siang dari titik tersebut. Maka biasanya kalau siang itu agak panas, kalau malam agak dingin. Kenapa? Karena surga dan neraka. Maka kalau pengen masuk surga, karena Isra Mi'raj adalah ceritanya cerita surga, suluknya suluk surga, torikotnya torikot surga, makanya diperjalankan di waktu malam supaya sinkron, karena malam itu diciptakan dari surga. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian sebelum Rasulullah berangkat ke sana, maka beliau syukur sadarul Mustafa bi Madiyah 4 kali. Di belah dada Nabi 4 itu adalah 4 isyarat. Yang pertama adalah Nabi SAW melewati 4 alam, Nasud, kemudian Malakut, kemudian Jabarut, kemudian alam Lahut yang tidak bisa dilewati oleh Jibril. Maka beliau hanya sampai pada alam Jabarut saja, itu namanya alam ma'rifat dalam kajian tasawuf. Kemudian ketika beliau masuk pada alam Lahut, maka dikatakan udkhul ya Muhammad, maka jangan kau tinggalkan aku. Idza dakhaltu, kalau aku ikut masuk, lahturiqtu, aku akan terbakar. Kenapa? Karena Muhammad itu khuliqat min dzatillah, diciptakan dari zat Allah, dan hanya Muhammad yang bisa mencapai makom tersebut. Sebagaimana kata Imam Al-Qarra dalam kitab Bahjul Mahafil karangan Imam Ad-Damiri, bahwa Rasulullah pernah memperkenalkan beliau dalam hadisnya, ana Ahmad bin Muhammad, ana Ahmad wa Muhammad bin Abdul Muttalib, sampai kepada Nabi Adam. Kemudian Adamu min turab, turabu min az-zubad, zubadu min al-ba', al-ba'u min al-ma', al-ma'u min ad-durrah, ad-durratu min ad-dababah, ad-dababatu unsyiat min nuri Muhammadin. Bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, tanah itu adalah dari zubad, dari buih air. Buih air itu dari laut, laut itu dari pecahan mutiara sorga. Mutiara sorga diciptakan daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jarak Adam dengan Muhammad itu sangatlah jauh. Makanya hanya Rasul yang mampu duduk di makom pertemuan dengan Allah pada periode
peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu baginda Muhammad. Isyarat yang kedua, kenapa 4 kali dibelah hati Nabi SAW? Yang dalam syair tersebut adalah satu ketika usia 4 tahun, 12 tahun, dan kemudian indal bi'thah wa indal mi'raj. Maka karena ilmu ma'rifat itu ada 4 kalau pengen selamat. Satu, ma'rifatun nafsi, mesti tahu diri. Ilmu yang paling tinggi itu ilmu tahu diri. Tahu diri sebagai hamba, jadilah hamba. Tahu diri sebagai suami, maka jadilah suami yang amanah. Tahu diri sebagai murid, jadilah murid yang amanah kepada guru. Ilmu tahu diri ilmu yang paling tinggi. Maka ketika manusia lupa diri jadi syaitan. Karena syaitan itu lupa diri. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kalau lupa diri terjadilah dengki. Kalau lupa diri terjadilah hasud. Kalau lupa diri terjadilah ujub, terjadilah riya, segala macam. Dan ini yang membuat ibadah kita enggak lolos untuk sampai kepada Allah ketika diangkat amal ibadah. Kita akan sampai pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu adalah tu'ratul a'mal, diangkat seluruh amal ibadah manusia. Tapi ujian tesnya itu ada 7 perkara. Langit pertama akan diuji amal ibadah manusia dengan sifat yang dinamakan yaitu takabur. Langit yang kedua akan diuji malaikat amal kita dengan sifat yang dinamakan fakhar. Fakhar itu takabur bil qaul, enggak bisa jaga omongan. Kemudian selanjutnya adalah sifat hasud. Kemudian selanjutnya di langit keempat adalah sifat yang namanya ghibah. Kemudian sifat yang namanya ujub. Kemudian selanjutnya sifat yang namanya qati'ur rahim. Dan kemudian terakhir adalah sifat yang namanya riya. Semua kalau kita lakukan enggak pas, maka ibadah makanya tidak bisa. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak tembus di langit tersebut, maka kita enggak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian selanjutnya adalah semua umat Muhammad insya Allah akan diampunkan di malam nisfu Sya'ban, ya kan? Kecuali 6 golongan kata Nabi yang enggak diampunkan. Yang pertama adalah mudminu khamrin, yang kedua akun walidai, yang ketiga musirun 'ala zina, kemudian selanjutnya adalah musawim, kemudian mudarrib, dan yang terakhir yang enggak diampunkan adalah yang mereka itu qattat, yang suka mengadu domba, menggibah, mendengki segala macam. Di malam 13 sepertiga umat Muhammad diampunkan, diberikan syafaat. Malam 14 2/3. Malam ke-15 kulluhum, semua umat Muhammad akan diampunkan kecuali 6 golongan tersebut, maka tidak akan diberikan keampunan dan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita songsong, kita bersiap pada nisfu Sya'ban ini karena sebentar lagi maka pas kita libur karena mungkin persiapan adalah untuk nisfu Sya'ban. Maka isyarat yang kedua, 4 kali dibelah hati Nabi sebab 4 alam yang dilewati, 4 ma'rifat yang mesti kita lalui. Ma'rifatun nafsi, kemudian ma'rifatul dunya, ma'rifatul akhirah, yang berpuncak adalah pada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa 4 alam? Ruh manusia itu ada 4. Kata Syekh Ad-Dimyati Al-Bantani, yang pertama, kalau ada orang yang pengennya makan mulu, itu karena makom ruhnya masih pada makom ruh nabati. Ketika ada orang yang pengen kawin mulu, pokoknya di otaknya kawin aja, ya kan? Bukan maksudnya nikah, kawin maksudnya. Zina, ya kan? Artinya syahwat. Maka itu makomnya adalah ruh hayawani. Kemudian ketika sudah mulai haus terhadap ilmu, itu namanya ruh insani. Ketika ruh yang akan diangkat kepada Allah namanya ruh qudsi, itu adalah makom tajalli kalau dalam bagian tasawufnya. Kemudian yang keempat adalah kenapa mesti 4 kali dibelah hati Nabi SAW? Sebab kita mesti melewati 4 makom, 4 perjalanan. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Maka itulah filosofi ataupun hikmah Rasulullah SAW dibelah dadanya 4 kali sepanjang hidupnya sampai beliau wafat meninggalkan dunia. Masuk pada bulan Sya'ban, Sya'ban itu yatasya'ab fihil khairan, yaitu tariqun ilal jabal, sebuah jalan, dan ini adalah bulan yang sering dilupakan. Tentunya Sya'ban apa yang mesti kita lakukan? Banyaklah. Ya kan, malam nisfu Sya'ban nanti baca Yasin 3 kali, itu udah kajian kita lah ya. Kemudian tulis surah Sad ayat 54, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Masukkan ke dalam dompet perpanjangan sekali setahun, insya Allah kita nggak miskin sampai ketemu dengan Sya'ban selanjutnya. Kemudian sholat sunnah tasbih juga kita laksanakan. Jangan lupa baca surah Al-Fatah, karena Al-Fatah itu adalah alat kunci segala kesuksesan. Itu di malam nisfu Sya'ban. Dan kemudian Nabi berpesan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang bahagia menyambut bulan Ramadan. Kata para ulama tafsirnya ada 4. Orang yang bahagia itu maka buktinya mesti 1, bikafratil istighfar, bikafratis sholawah, bikafratis sedekah sebelum masuk Ramadan, dan kemudian bitahsinis silah, memperbaiki silaturahmi. Masuk Ramadan, malamnya adalah mangqama Ramadhana, siangnya adalah mansoma Ramadhana, maka akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Insyaallah ini adalah pengantar kepada kita semua. Kalau soal hukum-hukum fatwa segala macam, kita kan ada grup yang aktif ya, ada grup yang aktif. Maka nanti bisa kita ada permasalahan tinggal dikirim aja ke grup, ya kan? Nanti bisa kita jawab insyaallah di grup sesuai dengan asas daripada tujuan mudzakarah ataupun perkumpulan kita. Akhir kata nggak banyak-banyak, kasihan juga makanannya udah digidang dari tadi ya. Saya juga mau kini Buya mau menyampaikan ya. Ya, mungkin Buya yang kita alhamdulillah Allah beri amanah untuk
mengisi di sini mutakarah dengan teman-teman semua, siapa tahu ada kesalahan, karena tidak ada murid yang salah, semua adalah kesalahan guru. Sama dengan orang tua, ya kan, orang tua itu yuhawidani, jadi kalau ada murid yang kurang baik berarti gurunya sangat kurang baik. Jadi kalau ada kesalahan kami, kalaupun namanya bukan guru tapi adalah sahabat yang Allah telah berikan amanah, saya mewakililah dari Buya sebagai ujung lidah, beri kemaafan kepada kami karena tidak ada manusia yang sempurna. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam qaulnya, la tadlub arba'an falan tajidhu abada. Jangan mencari 4 perkara dalam hidup, kamu tidak akan pernah menemukannya. Satu adalah watlub sadiqan biduni aibin fakunta wahdatan. Jangan kau cari teman yang tidak memiliki aib, kamu akan hidup sendiri selama-lamanya. Wala tadlub zaujatan biduni aibin, jangan kau cari istri yang tidak memiliki aib, maka kau akan farda, akan single selama-lamanya. Jangan kau cari bisnis yang sedikit pun tidak punya aib, kau akan jadi orang miskin selama-lamanya. Wala tatlub mu'alliman biduni aibin fakunta jahilan abada. Jangan mencari guru yang tidak memiliki aib, maka Anda akan menjadi orang bodoh dan dungu selama-lamanya. Artinya apa? Hidup tidak ada yang sempurna, hidup tidak ada yang cukup, manusia tidak ada yang totalitas. Satu-satunya yang punya gelar al-insanul kamil hanyalah baginda Muhammad yang tidak pernah salah dan para anbiya'nya. Jadi kami manusia, dan mungkin dosa kami lebih banyak daripada para teman-teman semua. Karena kenapa? Orang yang makin banyak Allah Ta'ala titipin, makin banyak khianatnya. Jadi kalau ada juga bahasa, dan memang di sini yang pasti yang paling banyak bicara ya saya sama Buya, ya kan? Ya karena memang pembicara, betul nggak? Jadi pasti mangkasurul kalam kasurul ya khotobuhu, pasti banyak salahnya. Jadi saya juga berharap teman-teman semua memberikan maaf kepada kami. Semoga insya Allah pertemuan kita seperti kata Buya Musa, bukan pertemuan untuk terakhir kali, tapi awal sebuah pertemuan kembali. Dan kita bersahabat di dunia dalam kitab At-Tirmidzi dan juga dalam kitab At-Tabarani, wastaghfiril ikhwan, orang yang menjalin persahabatan di dunia dalam kebaikan, kelak juga mereka akan bersahabat di kubur dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap menjadi sahabat bukan cuma di dunia tapi insya Allah sampai ke akhiratnya Allah. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.